Kalau dulu pembimbingnya itu 2 orang, ada pembimbing 1, ada pembimbing 2. Sekarang hanya 1. Jadi saya yang akan membimbing Anda semua sampai menjadi skripsi saya sendiri. Sebenarnya tanggung jawab saya skripsi ini. Itu nggak ada lagi pembimbing 1, pembimbing 2 nggak ada lagi. Jadi Anda harus lancar komunikasi dengan saya. Saya sebetulnya ingin pastikan dulu apakah Anda sudah memiliki buku pedoman penulisan. Sudah apa belum? Belum. Ya sejauh ini, ya. Jangan-jangan nanti sampai tentang penjelasan umum tentang penulisan skripsi. Kalau yang tadi itu kan kita udah masuk pada apa namanya? Tentang judul, rumusan masalah, tentang tujuan penelitian, tentang judul. Judul itu tidak apa dibuat duluan, tapi sifatnya sementara atau tentatif. Masih bisa berubah selama Anda melakukan penelitian dan menyelesaikan laporan penelitian. Kan ada yang mengatakan, jangan judul dulu, tapi buat permasalahannya dulu, kan begitu. Cuma untuk kepentingan administrasi bagaimana Anda mengajukan nanti? Kan untuk ujian proposal kan diajukan judul. Makanya judul itu harus dibuat duluan dan harus dipahami sebagai sifatnya tentatif, bisa berubah. Untuk kepentingan SK-nya nanti itu apa, ya. Jadi tetapkan judul dengan syarat judul yang baik. Anda bisa menambah pemahaman Anda, cari di Google itu syarat judul skripsi yang baik dan penjelasan itu, ya. Jadi jangan penjelasan dari saya saja, Anda cari juga informasi tentang itu. Kemudian permasalahan penelitiannya, kira-kira apa yang akan kita teliti. Lalu kita susun pertanyaan penelitiannya. Anda bisa menjadikan pedoman skripsi senior Anda boleh jadi pedoman. Yang tidak boleh itu di copy paste, dicontoh habis-habisan, ya. Tetapi jadi pedoman tidak apa-apa. Seperti ini membuat pertanyaan penelitian seperti ini. Saya temukan, ya, faktanya setelah melakukan bimbingan peraja membuat penelitian itu, namanya aja pertanyaan, tapi tidak dalam kalimat tanya. Salah itu, ya. Contoh saja. Coba yang apa? Bukan. Kamu bacakan saja. Oh, siapa? Kita lihat satu persatu dulu. Coba judulnya apa? Judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2017 sampai 2021. Analisis Kinerja Keuangan. Kinerja Keuangan. Ini dulu. Kinerja keuangan atau kinerja bagian keuangan? Kalau bagian keuangan itu lebih ke strukturalnya, bukan? Kalau keuangannya? Keuangan ini berarti aspek keuangan dari pemerintah Kota Padang sendiri, Pak. Ya. Yang penting itu salah satunya Anda bisa berargumentasi mempertahankannya. Ya, bukan salah benar. Ada argumentasi, ada. Nanti jangan diuji, nanti dalam proposal. Kenapa keuangan? Kenapa enggak kantor keuangan? Kenapa enggak agen keuangan? Ini yang saya jelaskan, ya. Apa yang saya tanyakan itu sampai ujian proposal, sampai ujian akhir nanti akan ditanyakan juga itu. Analisis keuangan, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang, ya, tahun 2017 sampai 2021. Oh, lama ya? 5 tahun terakhir, Pak. Apa ada kesulitan nanti mencari data? Tidak, Pak, karena datanya ada di orang BPKAD Kota Padang sendiri, Pak. Sudah dilakukan pra-observasi? Siap. Untuk pra-observasi sendiri saya belum mendalami, Pak. Ya. Namun saya mendapat informasi dari berita internet, Pak, bahwasanya kemiripan dari pra-observasi di internet dengan yang di lapangan hampir mirip, Pak.
Artinya Anda tidak akan kesulitan mendapatkan data-data ya Siap. dalam observasi itu. Siap. Jadi itu pentingnya, salah satu pentingnya pra-observasi itu. Ada untuk mengukur kira-kira ini bisa kita lanjutkan atau enggak. Bahan-bahan data-data ada enggak ya? Sumber informasi ada enggak? Referensi ada enggak tentang ini? Nah, melalui pra-observasi jelas itu data nanti. Ini mungkin nih, saya lanjutkan. Oke, kalau ada itu memungkinkan, ya tidak apa-apa. 5 tahun ya jangkanya ya. Siap. Biasanya kita kan buat tahun sekian saja, atau 2 tahun. Analisis kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Padang pemerintah daerah Kota Padang tahun tahun 2017 Ya. sampai 2021. Jadi saya ingatkan di awal-awal judul itu tidak perlu ada semacam studi kasus kan, kerja keuangan studi kasus di kantor Kota Padang. Tidak ada usah kita pakai kata-kata studi kasus, langsung aja seperti ini. Analisis kinerja keuangan Pemda Kota Padang. Pemda Kota Padang. Jelas tempat lokusnya jelas. Ya, Pemda Kota Padang. Ada usah studi kasus di situ bisa. Ya, Pemda Kota Padang. Jadi Anda nanti akan menganalisa. Siapa? Nah, kira-kira apa pertanyaan penelitian Anda? Pertanyaan di bagian rumus Ya, di rumus masalahnya apa diantaranya faktor penghambat kinerja keuangan itu sendiri, Pak. coba rumuskan dalam bentuk kalimat tadi. Jadi Pak ingin mengatakan Pak, rumusan masalahnya pertama, bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang? Bagaimana Kinerja keuangan. Pemda Kota Padang? Siapa? Nah, harus lengkap. Tahun. Tahun 2017. Jadi itu juga kekhilafan kita sering begitu, nggak lengkap membuatnya. Terus, nah, apa lagi? Yang kedua, Yang kedua, apa saja faktor penghambat kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang? tahun. Tahun 2017 sampai 2021. Jadi salah satu syarat penulisan laporan ilmiah itu dia harus konsisten. Konsisten, kita buat tahun sekian. Jadi ada lagi pertanyaan ketiga, ya konsisten juga dengan penulisan tahun tadi. 2 saja. Oh, terakhir Pak. Nah, Yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Padang dalam meningkatkan kinerja keuangan daerahnya? yang meningkatkan Dalam meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. uang daerah. Sebetulnya pertanyaan penelitian Anda itu, rumusan masalah itu sangat standar itu. Seperti apa kendala, cara mengatasi. Umumnya penelitian kerja seperti itu. Pertanyaan yang ketiga itu. Seperti apa kendala, kemana jalan keluarnya, gitu. Betul lah. Seperti itu juga. Ini soalnya juga sangat standar sekali. Syarat dari sebuah latar belakang yang baik itu, pertama Anda sentuh sedikit tentang judul, tentang apa yang akan Anda teliti itu. Anda meneliti misalnya apa tadi? Tentang Pendapat analisis pendapat dalam meningkatkan itu. meningkatkan kinerja keuangan. Ada enggak kalimat atau paragraf yang menyebut itu? Jadi Pak, kalau saya jadi awalnya berangkat dari otonomi daerah dulu Pak. Kemudian Berapa paragraf Anda buat otonomi daerah? Jangan panjang-panjang juga. satu. Nah, oke. Terus Kemudian dilanjutkan masuk ke mengenai otonomi daerah menurut Halim Pak. Menurut Halim kemudian masuk ke pendapatan asli daerah Pak. ya. Nah, ya. Jadi otonomi daerah, penerapan sistem otonomi daerah sepatutnya mampu meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah, terutama sekaligus peluang solusi termasuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oke. Ini untuk semua.
saya tidak akan mengkritisi satu ya. Nah, ini untuk latar belakang. Anda harus muat ada paragraf tentang isu aktual agar apa yang Anda tulis itu hangat, kesannya baru, tidak saya contohkan pada senior-senior atau tahun lalu. Isu aktual itu, misalnya Anda tadi menulis tentang ini kenapa judulnya? Pemanfaatan aset tanah dan bangunan, Pak. Pemanfaatan aset dan bangunan. Aset tanah dan bangunan. Apa? Pemanfaatan aset tanah dan bangunan. Aset tanah apa? Aset tanah dan bangunan. Aset tanah dan bangunan. Nah, terus apa lagi judulnya? Jadi judulnya Pak, optimalisasi pemanfaatan aset tanah dan bangunan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten. Jadi meningkatkan apa? Aset dan bangunan. Aset tanah dan bangunan. Aset tanah dan bangunan. Nah, dalam latar belakang kalau seperti itu judulnya harus ada Anda menyentuh. Ada enggak orang membicarakan tentang aset tanah dan bangunan saat ini tentang di sana? Ada Pak, kan ini yang sedang marak Pak kalau di kabupaten saya itu kalau aset tanah dan bangunan itu terkait mangkrak Pak biasanya. Mangkrak, kemudian tempat tersebut malah jadi tempat untuk berbuat kriminal, entah berjudi atau itu menjadi apa lokal ya pembicaraan di sana. Anda tahu dari mana? Saya dari situ Pak. Iya, Anda dengar atau dengar? Oh, kalau itu Pak ada di berita juga ada. Itu yang saya maksud. Anda ambil salah satu berita di mana yang bercerita tentang ini. Jadi buat satu koran nanti paragraf apa? Menurut surat kabar lokal apa daerah namanya? Pekalongan Pos, umpama. Tulis apa yang ditulis media itu. Petik agak satu atau dua koran bercerita tentang pemanfaatan aset dan aset tanah tadi. Buat lengkap-lengkap menurut Pekalongan Pos, harian Pekalongan Pos tanggal sekian tahun sekian. Jadi tidak ada kesan kalau apa Anda itu ambil dari yang senior-senior Anda. Ini kan datanya baru ini. Anda punya sumber baru. Nah, Anda bisa lihat di Google beritanya kalau online. Atau kalau Anda punya relasi di kampung di Pekalongan itu, ada teman Anda, saudara Anda, kita carikan berita yang berkaitan dengan ini. Nah, itu Anda masukkan ke dalam latar belakang. Nah, itu yang dimaksud dengan isu aktual, isu yang sedang berkembang tentang apa yang sedang Anda teliti. Kamu tentang apa? Nabila? UMKM. UMKM. Gimana? Apa judul lengkapnya Pak? Optimalisasi UMKM untuk meningkatkan PAD di Kota Jambi. Ada nggak orang lokal di sana bicara tentang UMKM? Artinya pasti ada. Kalau nggak ada berarti masalahnya nggak penting. Kalau masalah hangat itu kan dibicarakan orang, ya enggak? Seperti ini mengenai aset ya, ada ya? Ada. Debbie apa? Optimalisasi pengelolaan desa. Gimana? Dana desa? Dalam mewujudkan akuntansi keuangan desa Di Kabupaten Nakajaya. Tinggal di mana? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Cari orang lokal di sana. Pak penilaian Boleh. desanya. Ini buktinya. Menurut berita ini. Jadi kesannya itu apa yang Anda tulis itu yang dimaksud dengan isu aktual. Bisa juga Anda tambahkan sebagai di latar belakang itu ya, Sonia. Anda tambahkan begini. Dalam pra-observasi yang saya lakukan, mungkin wawancara dengan kepala dinas, wawancara dengan kepala UKM. Tapi meneliti nih, pra-observasi aja nih, apa awal saja. Hasil wawancara itu menguatkan Anda memang harus meneliti ini. Ini kata-kata kepala dinasnya, ini masalah pemanfaatan aset daerah ini memang apa ini? Banyak kasusnya di sini. Betul. Menurut wawancara saya dengan kepala dinas ini mengatakan bahwa masalah pemanfaatan aset daerah ini, dua itu aja Anda buat di latar belakang itu udah oke. Ada sumber pencara,
ada satu berita itu apa dari media. Ada nggak dalam latar belakang aktual isu aktualnya ada nggak? Sudah ada? Ada Pak, tapi belum dimuat Pak. Nggak, di sini belum ada ya? Ini yang saya maksud. Ya Dewi, jadi pertemuan berikutnya nanti itu sudah ada ya, dalam latar belakang itu sudah ada isu aktual. Yang ketiga, dalam latar belakang itu Anda kesankan bahwa penelitian ini memang penting dilakukan. Mana Anda membuat kalimat itu? Bahwa penelitian itu memang penting. Ya, cerita kejadian terjadi di saya aset daerah ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, sehingga ini perlu diangkat masalahnya, diteliti agar nanti hasil apa-apa ini kan, pokoknya penelitian ini Anda bawa pikiran orang bahwa ini memang perlu diteliti. Nah, itu isi latar belakang itu. Kebayang nggak? Kalau nggak penting untuk apa diteliti? Tidak ada masalah untuk apa diteliti. Jadi aku Anda giring pikiran orang bahwa ini oh ya penting ini.